Jadi karena dia paham agama, dia pengen membumbukan sebuah kemaksiatan itu agar kesannya baik. Kadang emang orang yang sudah paham ilmu itu malah lebih berbahaya tuh. Kalau misalnya dia nggak tahu urgensinya gitu. Biasanya orang FWB ini dia kayak hindarin komitmen nggak sih? Cinta kita punya, tapi Allah punya aturan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Kita lagi bersama kita ngomongin. Sebelum lanjut ya, ini mungkin orang bakal tanya dulu, kita ngomongin apaan sih dari? Apaan tuh kita ngomongin? Kita jelasin dulu. Kita Mukmin itu adalah sebuah komunitas yang menghimpun anak-anak muda yang pengen memberikan sebuah perubahan. Nah itu berubah ya bro. Ya, kita ngimpun ada influencer ada, kemudian ada santri-santri, Iya, orang pendapat umum. Intinya semua yang pengen buat gebrakan baru untuk generasi Islam selanjutnya. Kita Mukmin akan membuka pulang untuk Anda semua. Stay tune ya, jangan lupa dulu untuk follow IG dan YouTube-nya juga ada kok insya Allah. Di Beramal Bersama sama Kita Mukmin. Dan kita juga ini nggak sendirian, kita juga ada kolaborasi sama Beramal Bersama ya guys. Jadi di sini nanti kita nggak sendiri, kita bakal ada campaign untuk kebaikan ke depannya dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, teman-teman. Jadi mungkin yang belum kenal kita siapa, kenalin, aku Barat, asik. Aku Fahri. Nah ini Aku Azam. ya. Aku Hari. Oke, singkatnya teman-teman nih dari depan dulu nih ada Fahri. Jadi dia masih di pondok kan guys. Jadi ini lu kabur nggak? Ini enggak. Oh iya. Habis foto gak sih? Jangan kamu ikut-ikutan hashtag kabur aja dulu ya. Waduh. Bisa di modal. Gak bisa ya? Botak ya? Oke, boleh. Hari ini dia Presiden of Islamic Youth, asik ya. Semoga bisa bertemu di Palestina nanti. Oke. Iya nggak bro? Dan sampingnya ada, kalau teman-teman tahu dulu pernah buka TV-nya ada Hafid Indonesia. Tapi udah expired ya. Masih expired ya? Oh udah expired, tapi insya Allah Qurannya nggak expired kan? Oke. Masya Allah. Insya Allah tetap Asik. bermanfaat buat umat. Bermanfaat buat umat. Dan kita ada artis nih, Opa Hari. Asik. Dan kemarin lagi viral. Viral apa tuh? Ada circle-nya yang membuat sebuah pergerakan Pergerakan baru. Baru nih, Oh sebenarnya. gitu. Ya nanti kita bakal kulik-kulik sembari berjalan aja. Iya, Bu. dan nggak jadi gibah. Iya. nggak sih? Biar semangat. Biar semangat. Semangat bubu. Jangan gitu, belum mulai. Jangan gitu, Bu. Jangan gitu bubu. Oke, jangan gitu sahabat. Jangan gitu, sahabat. Gak boleh gitu ya. Kan kalau Oke. dia kan ini apa, TP-nya selamat pagi pendosa-pendosa sekalian. Pendosa bro, kita bro. Iya benar saya. Iya, enggak. Dan gua sendiri Barat cuma orang biasa jadi gak perlu dijelasin. Oh iya. Iya, orang ngapain? Udah mau kerokan. Enggak ada. Oke teman-teman, pada kali ini podcast kali ini kita bakal bahas banyak tentang fenomena yang terjadi di anak muda, kan kita juga masih muda-muda banget, jadi apa ya, nggak tua-tua banget ya. Aku masih, kamu berapa sih, berapa tahun? 18. Nah, aku masih 16. Aku berapa ya? Aku kalau sekitaran masih nggak sampai 22, masih 20-an ya. Dan kita masih genji semua, dan kita juga merasakan kayak satu hal yang mungkin dirasakan teman-teman lain. Betul. Tapi mungkin perbedaan kita adalah di sini dulu pernah santri ya. Tapi dulu pasti santri nih. Saya saya. Jadi nanti kita punya paling dua perspektif dari yang masih di pondok, masih santri, dan kita yang sudah lulus. Asik. Gimana udah lulus? Lebih susah apa lebih? Wah, sangat-sangat Sangat mengerikan. Ya, makanya kita akan Mengerikan itu apa? ya nanti kita lihat di setelah video setelah ini. Jadi Oke. Oke boleh. kita bisa lihat dulu video setelah ini teman-teman. Di sini kita nanti ada menayangkan satu video. Nah kita lihat dulu di sini. 70 bro, 70 loh. Spam 70 tuh ngapain? Itu jangan-jangan yang diarsipkan juga. Iya lagi. Ini Iya. semua tuh. Jadi kayak asrama putri. Asrama putri. Waduh. Nah jadi gini. Waduh, jangan gitu lah, jangan gitu. Gini aja. Kan dari ini ada banget sampai orang kayak ini loh, bangunin sholat sampai kayak gitu, padahal kan itu nggak make sense ya, antara apa yang sudah mungkin kalau orang-orang tahu nih kalau pacaran itu nggak boleh, tapi masih ada yang ingetin sholat malahan. Itu kan adalah hal yang sangat krusial ya. Apalagi kalau misal nih, coba dari pandangan kamu sebagai santri, kayak wajar nggak kayak gini loh? Wajar. Sebenarnya kalau misalnya kita nyantri ya, apalagi kan kita juga nggak pernah ketemu sama akhwat segala macam. Menurutku itu bakal jadi wajar kalau dia santri.
Jadi karena dia paham agama, Oh. dia pengen membumbukan sebuah kemaksiatan itu agar kesannya baik. Susah. Dan itu akhirnya yang gue temukan dari teman-teman, mungkin ada sebagian. Iya. Itu dia. Jadi nggak apa lah pacaran, kan yang penting bangunin sholat. Seakan ada kebahagiaan di situ. Padahal kalau misalnya kita lihat di agama kan, kenapa khomer itu nggak boleh walaupun sedikit walaupun baik gitu? Benar. Karena agama Islam itu ngasih rambu-rambu agar tidak dilakukan 100%, Biar nggak bukan terjerumus. sedikit-sedikit. Ya akan lama-lama jadi banyak. Sedikit jadi bukit ya. Makanya sini di bukit. Makanya itu harus diantisipasi dari awal. Betul banget. Ya kalau dari ini pandangan yang udah lulus nih, udah lulus pondok terus melihat dunia luar tuh kayak gini gimana? Kan belajar dari luar, berteman sendiri. Oke. Ini pacaran syari ya. Acara syar'i lagi. Kadang-kala orang yang habis keluar dari pondok, kadang-kala mereka itu berpikir bahwasannya dia bisa menyalahartikan dari rambu-rambu yang Allah tentukan. Al-Isra 32 kan wala taqrabu zina ya. Ya, betul. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kan itu kan tertulis bahwasannya jangan mendekati. Deketin aja nggak Jangan mendekati. Tapi kan itu kan nggak berzina ya. Iya. Jadi cuma mendekati mungkin boleh. Jadi disalah artikan rambu-rambu tersebut gitu sih. Kadang emang orang yang sudah paham ilmu itu malah lebih berbahaya tuh. Kalau misal dia nggak tahu urgensinya gitu. Iya. Aslinya kan kalau misalnya kita lihat ada orang yang bilang kayak kalau nggak pacaran kita ngapain, hampa banget dunia. Padahal kan ketika kita bisa melihat lebih jauh ya future-nya ke depan ya. Kalau kita punya tujuan, punya urgensi untuk hidup, kita kan bisa melakukan hal yang lebih baik gitu loh. Gak cuma dengan pacaran doang, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Iya. Kalau cuma bangunin sholat, jangan ecek-ecek yang lebih tinggi lah. Bangun musola madrasah. Ya itu lebih bermanfaat gitu loh. Oke, Kita tahu bahwa kita punya potensi nih. Oh kan Fiyadi Syubani Amro Ummah. Iya. Pemuda itu tombak pergerakan umat bangsa. Harusnya kita punya peran yang lebih banyak. Apalagi ketika kita misal mau bangun satu peradaban atau mungkin bangun sekolah baru. Iya. Nah, jadi makanya kalau kita punya kesempatan, harusnya kita ajak teman-teman yang lain. Salah satunya dengan cara kita bekerja sama-sama bersama untuk membangun madrasah pertama di kampus. Ya, tuh guys. Jadi kita punya tujuan ya kan. Tujuan kita emang benar-benar untuk bisa bermanfaat buat orang lain, bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Tapi masalahnya adalah kenapa kok kamu Jan? Nah itu dia. Jadi gini, dari banyak banget negara-negara hari ini kita lihat konflik ya, ada Palestina, kemudian ada Uighur, ada satu negara yang tetangga kita sendiri, tapi kita nggak pernah tahu gitu loh kabarnya seperti apa. Dan ternyata negara itu Kamboja. Pada tahun 1970 sampai 1974 itu terdapat genosida Kamboja dari Khmer Merah, pasukan komunis Kamboja. Dan tau gak sih Mas? Jadi total waktu itu jumlah umat muslim Kamboja 700.000, yang dibunuh berapa tau gak kira-kira? Berapa? 500.000. Sekitar 70% penduduk muslim Kamboja habis pada saat itu. Makanya pada saat itu Islam belum dilarang, dan hari ini kejadian-kejadian itu masih membuat mereka trauma dan mereka masih berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu seakan gini lah ibaratnya, kita punya rumah, punya tetangga lah, bahasanya kita ada rumah punya tetangga, kita tahu tetangga jauh kita di luar negeri gitu. Iya, benar-benar. Tapi ternyata sebelah kita itu kita nggak tahu paginya bisa makan, malam bisa makan. Bener banget. Padahal kan kalau Rasul itu kan bilangnya kalau kamu beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka kamu memudahkan tanggamu. Ya kan? Masya Allah. Bener banget tuh ya. Gimana ceritanya? Makanya jadi kalau misal kenapa di Kamboja itu karena mungkin ya peradaban di sana perlu dibangun. Betul banget. Nah, dibangunnya pertama dari sekolah. Jadi kalau teman-teman mau membantu proses pembangunan madrasah kita pertama di Kamboja, silakan teman-teman bisa ke linknya Berdaulat Bersama ataupun ada scan QRIS nanti disediakan. Ya Gitu, guys. buat anak-anak abah tau lah, pendidikan dari nomor 1. Nah itu, aduh. Jadi biar gak kabur aja dulu. Iya. Nah gitu. Oke, kembali ke tadi ya pacarnya. Nah tapi ada hal yang lebih menarik daripada cuman menginginkan makan. Ada yang lebih menarik untuk dibahas. Nih di video selanjutnya coba. Ini mungkin lu belum tahu kayaknya. Anak pondok nih. Wah, gimana? Bentar. Video selanjutnya nih. Gue gak mau pacaran, tapi kalau lu mau FWB sama gue, clear FWB, gue mau. Clear FWB. Jadi gue bisa punya FWB tuh 3 pilih orang. Bentar. Jadi kayak siang, sore, pagi, malam tuh beda-beda orang. Tuh. Finally sampai akhirnya gue makan ke tempat sama teman-temannya dia. Terus habis itu gue tanya, si A mana? Gitu. Dia lagi sama bininya, kondangan. Gila lu ya, gue bilang gitu. Siapa bini lu? Bininya gue kenal. Tuh kan. Jadi simpelnya kan udah FWB. FWB itu friend with benefit. Tapi arti benefit di sini itu yang bukan yang benefit manfaat yang baik-baik. Iya.
Tapi hal yang bisa dirasakan yang mungkin yang itu dilarang tapi bisa dirasakan sama orang-orang gitu loh. Jadi ya entah itu dari berzina ataupun apapun itu, yang penting dia mendapatkan manfaat dari orang itu. Dan dia bilang 5 bro, kayak sholat aja 5 tuh. Oh, jadi ini yang perlu kita waspadai. Kadang hal-hal seperti itu sebenarnya udah jadiin hal yang lumrah gitu. Karena kalau misal menurut lo aja lah ya, lu kan adalah orang yang sering bercengkrama dengan Quran. Ada. Ini yang FWB gini tuh harus diapain kan? Karena lu tahu kan FWB itu kan bukan hal yang harus itu malah lebih parah loh. Jadi nggak cuma sama satu orang, tapi sama banyak orang. Ya. Dan itu jadi normal sekarang. Jadi normal, bahaya itu bro. Jadi gimana menurut lu? Kan kalau dalam Islam ya, itu kan alur kita dalam berjalan itu udah diatur. Iya. Dalam kita mengelola cinta, misal dari taruh, perkenalan. Nah, biasanya orang FWB ini dia kayak hindarin komitmen nggak sih? Iya benar. Nggak mau komitmen dari keseriusan menjalin hubungan, sehingga yang dia ingin dapatkan itu adalah ya itu tadi, Kesenangan semata ya, benar banget. Makanya kalau kita tahu kalau aslinya kenapa kok Islam itu akhirnya menyuruh kita untuk menikah itu kan ya, kan memang supaya, karena nikah itu kan tujuannya nggak cuma buat senang-senang doang. Betul. Menyempurnakan setengah agama itu nggak cuma setengah agama kan besar gitu loh, nggak hanya dengan pacarannya doang. Ya setelah nikah boleh pacaran halal, tapi kan ada banyak sekali mungkin konflik-konflik yang akan dihadapi sama para pasangan. Makanya banyak ngomong itu pernikahan itu bukanlah akhir dari perjuangan, tapi dia adalah awal dari perjuangan. Iya benar. Kenapa nikah itu pahalanya besar? Bukan karena ada enaknya doang, Iya. karena lebih banyak enaknya. Iya, bukan lebih banyak, lebih banyak berjuangnya. Banyak berjuang. Orang banyak gak enaknya pada mau nikah. Oh iya, betul juga. Lu pada mau nikah kan? Oh udah. Udah. 1, 2, 3 terakhir. Iya, terakhir. Ya siapa tahu lebih dulu. Ini duluan ya gitu. Makanya ketika kita melihat seperti ini tuh kita harus gimana? Kita yang harus punya peran untuk membangun awareness kepada teman-teman kita ini yang agak repot. Karena ketika kita mau membangun awareness tapi orang-orang di teman kita tuh udah kayak mereka aja biasa gitu kan, kita enggak gitu. Nah makanya bahkan ada hal yang lebih dibiasakan lagi nih setelah ini. Coba video setelahnya ini bisa dilihat. Test drive sebelum merit itu penting apa enggak sih? Penting, karena gue juga nggak mau beli mobil kalau gue nggak tahu rasanya kayak gimana. Penting menurut gue. Lu bakalan nggak ada perselingkuhan atau apapun itu karena enak. Ya jadi kayak jadi ada hal yang mungkin lebih dibiasakan. Mungkin itu bakal satu hal yang kayak apa ya? Kayak gak masuk akal gitu menurut kita ya. Karena tahu test drive. Kalau mobil test drive masih mending ya, karena kita nggak harus cek mesin. Tapi ini orang ini test drive. Jadi sebelum nikah itu ada yang test drive sebelum nikah itu penting. Oh penting banget gitu. Itu katanya ada yang bilang itu biar bisa ngerasain kalau semisal lu merasa enak nanti lu bakal langgeng, gak bakal selingkuh-selingkuhan. Padahal gak menjadi jaminan gitu loh. Aku malah waktu dengar kayak gitu ingatnya malah Syiah loh. Kenapa tuh? Soalnya dalam syariat Syiah tuh kita mengenal namanya nikah mut'ah. Oh iya. Bagaimana dia mencoba dulu dan dia tuh kontrak nikahnya. Jadi kalau misalnya dia pengen lanjut, kalau enggak. Dan Syiahnya Syiah itu, guru-guru besar Syiah itu rata-rata mereka ya udah melakukan hal itu kepada anak-anak umatnya sendiri gitu bahasanya. Parah banget sih. Jadi emang kayak gitu tuh emang harus bangun awareness dulu. Jadi kan itu kan sudah terjadi sudah lama ya. Kan mungkin hari ini terjadi dengan lapisan-lapisan yang berbeda gitu. Maksudnya pembalutnya berbeda gitu. Marketing setan semakin mudah. Makanya kita sebagai muslim ini jangan sampai kalah sama marketingnya setan. Marketing kita harus lebih bagus gitu loh. Untuk membangun awareness kepada masyarakat, pada teman-teman, bangun madrasah juga. Ya, makanya kita bisa punya impact lebih banyak kalau semisal kita bersama-sama gitu. Iya, betul banget. Setan aja bisa, masa kita nggak bisa? Ya maksudnya kan kadang kalau dilihat dari perspektif lain ya, kalau ada orang kayak gitu kan banyak ya, ada yang orang yang tahu ilmunya tapi melakukan. Nah itu yang agak harus kita waspadai. Coba kalau menurut lu gimana dulu? Oh ya, tes drive ya? Itu yang ini, yang tadi dulu ada orang yang tahu ilmunya tapi dia malah Masuk pondok, Iya. pas keluar, tahu lah ya. iya itu banyak kan Banyak banget fenomena sering terjadi di kota-kota besar. Betul. Karena memang mereka memahami bahwasannya pondok itu sebagai penjara mereka. Jadi dari penjara kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, dan terbatas. Dan setelah keluar dari penjara baru dia mengeluarkan sifat aslinya gitu. Dan
itu sangat berbahaya karena dia itu udah paham agama tapi malah melakukan hal-hal yang sedemikian rupa. Bahkan masyarakat juga kan melabeli bahwasannya ini kok santri tapi kok kayak gini gak sesuai sama peraturan yang ada di pondok gitu loh. Padahal pondok itu kan mengajarkan kebaikan. Tapi perorangannya yang nanti akan berbeda lagi, berbeda tangkap cara menangkap kebaikan tersebut, cara mengimplementasikannya dan lain sebagainya gitu. Karena kalau menurutku juga ya, kalau ada orang-orang yang kayak gitu tuh, aslinya kita nggak bisa 100% nyalain pondoknya, kita nggak bisa 100% menyalahkan santrinya, kita juga nggak bisa 100% menyalahkan lingkungannya, karena pada dasarnya ada juga pondok yang mungkin lingkungannya nggak bagus, mungkin dari segi penataan manajemennya kurang. Ada juga pondok yang mungkin lingkungannya bagus, mencetak alumni bagus, tapi ada juga santri yang mungkin nggak sesuai dengan tujuan pondoknya tersebut. Kan ada ya, makanya banyak sekali ketika emang ada peraturan pondok ya yang sangat ketat. Kalau misal ketahuan sama ustadznya bawa HP langsung dikeluarin, mungkin ada. Karena mungkin bagi ustadznya itu HP itu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar mereka di sana, mungkin tahfidz terus kan ya. Ya, makanya itu salah satu aslinya urgensi yang harus kita pahami, bahwa setiap ada orang yang salah itu dan melabeli tentang kayak santri itu kan kita nggak bisa 100% menyalahkan label santrinya. Tapi itu unik juga sih yang tadi dibahas sama Bang Hari tuh, tentang kalau pondok pesantren yang dia tuh santrinya awalnya dicap sebagai orang soleh, tapi kalau malah jadi lebih maksiat daripada orang lain. Bener banget. Itu kayak kesannya gini loh. Biasanya orang-orang yang paham agama itu mereka belajar agama harusnya makanya jadi lebih baik. Tapi unik ketika aku di pondok itu menemukan teman-teman ketika dia misalnya diajak sholat sunnah ya. Awalnya dia sebelum pondok itu dia sholat sunnah rajin. Tapi ketika masuk pondok dia nggak pernah sholat sunnah. Aku tanya, kenapa lu nggak pernah sholat sunnah lagi? Ya kan sholat sunnah. Gue nggak tahu apa sholat sunnah. Karena dia tahu kalau sholat sunnah itu bukan wajib. Kemudian makruh. Contohnya misalnya yang makruh itu yang ngerokok, contohnya yang ngerokok. Dia awalnya di luar pondok itu menganggap makruh itu udah haram, tapi ketika masuk pondok tahu kalau makruh itu maksudnya nggak haram, nggak dosa gitu. Akhirnya ini orang nggak haram juga, kenapa nggak pakai gitu. Itu bakal sama dengan ketika dia lulus pondok dan dia tahu sebuah seluk-beluk yang bisa dimainkan di sana gitu. Jadi contohnya nih akhirnya ada istilah pacaran syar'i. Itu kan sebenarnya bumbu-bumbu yang dihadirkan oleh orang-orang yang paham agama, tapi sebenarnya secara pemikiran tuh enggak gitu loh. Maka sebenarnya kita harusnya ningkatin cara berpikirnya anak-anak muda saat ini. Bagaimana caranya mereka bisa menjadikan agama itu bukan tameng kebodohan dia, tapi menjadikan agama senjata untuk memuliakan agamanya gitu. Nah, kalau kata Sofian Siau, agama itu nggak cocok buat orang-orang yang goblok. Jadi emang benar sih, karena harusnya ketika kita sudah tahu ilmunya, kita harusnya lebih pinter gitu. Iya, betul banget. Jadi ada yang harus, kenapa kok akhirnya Allah itu melarang ini, melarang khamar, melarang babi? Kenapa Allah mengharuskan sholat dan sebagainya? Ada, semua ada manfaatnya buat kita. Jadi emang Allah itu nggak pernah menyia-nyiakan hambanya gitu kan. Jadi Allah tuh udah pengen yang terbaik buat kita, tapi kadang kitanya itu yang masih nanti aja. Itu yang perlu kita bangunin, benerin lagi. Teman-teman, jadi akhirnya ketika kita sudah tahu tadi banyaknya gitu ya, dampaknya itu ternyata lebih banyak teman-teman. Jadi kayak kalau kalian tahu kan tadi banyak yang ada FWB dan sebagainya. Coba ini setelah ini ada slide dari data dari PKKBN, kita bisa lihat dulu. Nah tuh bayangin, ribuan anak kamu di luar nikah tuh, ribuan anak. Itu anak berarti bisa SD, SMP, SMA gitu. Iya, karena emang banyak bro. Kalau kalian tahu gak cuman hanya yang kuliah aja loh, bahkan anak-anak yang masih kecil di bawah umur juga ada. Kan gini loh, akhirnya kita melihat segi penyimpangan kekerasan seksual tuh nggak hanya dari orang seumuran doang. Kadang ada yang dari kan banyak tuh oknum ya, kiai yang akhirnya grooming santri-santrinya. Ada, kamu kalau mau surga kamu harus kenal kiai gini. Nah itu jadi kita harus berhati-hati gitu loh. Nah akhirnya ketika kita tahu dari banyak sekali anak yang hamil di luar nikah itu ya, dan akhirnya mereka mencekal trauma itu, akhirnya banyak sekali orang-orang yang ngomong di sosial media lah, bahwa mungkin dia pernah punya trauma sama cowok-cowok yang notabene paham agama. Itu jadi kayak kita semua jadi kena. Sempat kemarin tuh yang ibu. Sayang ibu. Jadi ada postingan, jadi kayak ini sih we don't judge, jangan sekali-kali deketin cowok yang brandingannya paham agama sama sayang ibu, sama sayang adik cewek. Kena semua tuh aku. Kayak gimana adik gue cewek-cewek gitu kan ya. Terus akhirnya jadi kalau kita tahu ya,
sepemahamanku yang sejauh ini aku lihat di tren-tren sosial media, emang kita emang perlu untuk memperbarui tren itu. Betul, memperbaiki Iya. cara orang-orang berpikir tentang kita sebenarnya anak-anak muda dan anak-anak yang lulusan pondok dan segala Iya. macamnya. Karena emang saya banget sih yang paling aku sayangin banget ya tadi banyak anak-anak yang dari lulus pondok pesantren ketika lulus bukan untuk membrandingkan nama pondok pesantren dengan kebaikan tapi justru dengan sebuah kejahatan-kejahatan yang ada gitu. Jadi kesannya kalaupun ada sebuah kesalahan ini seluruh pondok pesantren tuh kena gitu. Bener. Bahkan nggak semuanya kan ya itu. Iya, makanya banyak ada yang tren-tren itu tentang jangan pernah percaya seseorang dari brandingan di media sosialnya alim, Iya. paham agama. Ya memang jangan percaya, Ya, betul. jangan percaya dulu karena paham agama di Indonesia itu sangat murah. Sangat murah modal jadi orang Arab aja di sini jadi habis. Iya. Modal sholat 5 waktu. nah, Iya, modal apa lagi nih? Modal ngomong hadis di video iya. FYP Ustad. Aduh. Masalahnya standarisasi orang-orang, apalagi perempuan itu kan pengen cowok itu yang soleh ya. Standarisasinya adalah sholat 5 waktu, padahal itu kan kewajiban. Kewajiban. Bukan paham agama dong ya. Bisa ngaji. Semuanya Bisa bisa ngaji. ngaji. Ya itu kan harus, bro. Ya, makanya. Mungkin itu karena emang seasing itu ya orang-orang yang makanya kan ada satu hadis yang akhirnya Rasul bilang yang sabatun yudhillahumullah itu loh. Apa itu Azza yang 7 naungan loh ya kan? Salah satunya kan ada yang pemuda yang tumbuh dan berkembang Ketaatan. dalam ketaatan kepada Allah. Itu kan kenapa sampai akhirnya dihadiahi naungan? Itu kan karena emang seberat itu Gitu. Dan ada juga yang unik, itu kan waktu itu pernah ada suatu ketika itu Rasulullah lagi apa ya, yang intinya Rasulullah bilang berkahilah keluargaku, kalau nggak salah keluargaku. Kemudian setelah itu sahabat mengatakan berkahilah saudaraku. Kemudian setelah itu sahabat mengatakan, wah Rasulullah, bukankah kami ini sahabat ini adalah saudaramu? Rasul mengatakan, bukan, kalian sahabatku, tapi saudaraku ada lagi. Loh Rasul, terus setelah itu kalau misalnya saudaramu siapa? Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman denganku. Karena saking kalau nggak ada Rasul itu berat banget. Iya, Gimana ya? Semakin gila semakin gila dunia ini gitu loh, dengan semua ornamen marketing yang dibuat setan gitu. Iya, Sampai Rasul menganggap kita kayak saudara. benar. Jadi kita bahkan ketika akhir hayatnya Rasulullah SAW aja yang diingat tuh bukan saudaranya, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan sahabatnya, tapi umat. Ya, sangat effort banget loh beliau mencintai kita. Iya, makanya. Harusnya kita juga dengan full effort juga mencintai beliau. Masya Allah. Tapi ini gue agak mikir, kan ada beberapa teman-teman kita yang hari ini lulus pondok pesantren dan dia malah pacaran itu ya. Ya. Nah ini menurut Bang Hari lah yang lebih berpengalaman. Gimana sih Bang Hari buat kayak ngehadapin teman-teman yang lulus pondok pesantren? Karena gue juga belum lulus kan. Maksudnya orang-orang yang udah lulus pondok pesantren tiba-tiba pacaran, tapi Bang Hari sendiri masih bertahan dengan semua yang dulu pernah dipelajari pondok pesantren tuh gimana sih nyikapin nama kita kayak udahlah dosa aja gitu. Iya, benar. Ya nggak sih? Benar. Ini gimana sih Bang Hari? Ya itu kan aku punya teman ya, teman banyak lah ya. Dan temen itu dari pondok tiba-tiba yang aslinya soleh, tapi tiba-tiba terbawa arus kehidupan Oke. lingkungan. Oke, nice. Dan aku nyadar bahwasannya mereka itu nggak punya fondasi yang kuat, punya fondasi di pondok yang kuat, tapi nggak kuat fondasinya ketika di luar. Betul. Jadi yang pada akhirnya terbawa arus. Makanya lingkungan itu penting banget. Penting. Lingkungan itu penting banget. Bahwasannya aku pun itu kalau nggak Allah takdirkan aku seperti sekarang masih menjaga, itu mungkin aku juga udah terbawa arus. Oke, betul. Yang terpenting adalah kita bisa bisa mencari suatu lingkungan yang memang kita itu butuh gitu. Kita butuh lingkungannya. Iya. Kayak lingkungan Yang baik. lembaga dakwah yang ada di kampus. Iya, benar. Kemudian berguru sama ustadz. Benar banget. Kita juga harus selalu calling lah sama ustadz kita yang ada di pondok. Berarti saya pondok pesantren aja nggak cukup sebenarnya ya. Harus ada tingkatan lanjutannya lagi. Harus ada tingkatan. Karena saking mengerikannya bro, kita buka TikTok aja ya, walaupun kita bukan yang sering lihat MVP cewek-cewek, itu kadang juga muncul gitu loh. Aduh, susah kan? Kita kalau misalkan lihat konten-konten mesra-mesraan nih, yang notabene masih pacaran, itu kan kita juga pengen juga seperti mereka. Tapi Allah nggak bolehin gitu. Jadi cinta kita punya, tapi Allah punya aturan gitu. Manusia punya kendali, tapi Allah punya aturan. aturannya. Jadi kita bisa punya pilihan sendiri karena walaupun ya kita melihat walaupun di antara banyaknya
mungkin kalau kita sebagai cowok ya, lihat cewek cantik kan juga pasti ya, wah masya Allah gitu kan. Iya. Tapi kita perlu tahu bahwa nggak semua hal yang harus kita inginkan itu harus terwujud sekarang, Iya, enggak. betul banget. Kadang wajah seindah senja pun bisa memberikan luka sedalam samudera. Aduh. Jomblo kan mendaki, hutan kan bersusuri, tapi untukmu cukup nanti. Oh, jangan lagi. Ya, lu masih bocil. Iya. Oh iya ya. Masih bocil ya. Jadi bawah umur ya? Jadi mau umur. belum boleh itu. Belum boleh masuk bioskop. Jadi makanya kita tahu bahwa sebegitu strugglingnya orang pemuda muda ini untuk menghadapi dunia, makanya kita harus bisa menemani teman-teman kita semua. Iya. Makanya sebagai Bang Hari dicontoh ini banyak sekali ya teman-teman yang akhirnya Jangan sampai jadi eksklusif ya. Jadi bener. makanya kan kenapa Nabi itu diutus di sebuah negeri yang benar-benar jahil, karena di situ Nabi pengen jadi orang yang benar-benar inklusif, Iya, menerima semua yang memberikan penerang. Iya. Dan semoga kita bisa memberikan penerangan lah buat Amin. teman-teman. Jangan sampai kita menutup diri seakan-akan pendosa pahala pahala. Iya, pemaham ya, benar banget, karena emang itu salah satu hal yang perlu ditekankan juga dan buat kita, karena kalau misal kita hanya untuk hidup gak ada ibadahnya, gak ada perjuangannya, gak ada nilainya kan. Iya, Kan hidup tuh dipertaruhkan, bro. Kalau kata Safari itu mungkin kalau kita cari bahagia pun di dunia nggak akan dapat, karena bahagia yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Mungkin kalau kita mungkin bisa mencari keterangan mungkin dari Al-Quran, dari teman-teman tadi, ketika ingin bahagia yang benar-benar bahagia kan tujuan kita kan ada hidup setelah mati nanti. Iya. Karena masalah masih banyak orang yang berpikir kehidupan itu hanya berhenti di dunia ini saja, makanya mereka mencari kesenangan dunia. Udahlah nggak apa-apa lah, gini dulu gitu. Iya sih. Makanya kalian nanti kalau misal lu di pondok tuh kerasa tuh. Iya. Orang-orang yang Belajar bener-bener Madinah. tapi kan nggak menjamin juga loh. Jadi juga. Ada pernah dengar cerita yang katanya ada orang yang ke Amerika, pergi ke Amerika, terus ada satu juga orang yang pergi ke Madinah, dia bilang aku aja di Madinah melihat pelacur Itu gitu. ceritanya Boy Amra nggak sih? Iya, melihat pelacur. Terus akhirnya yang satu ketika ke Amerika saya tidak melihat pelacur. Karena apa? Ya karena emang tujuan mereka nyari itu bukan nyari pelacur. Iya. Nggak nyari pelacur, tapi kalau yang kemarin akhirnya ke Madinah pun ketemu pelacur, ya mereka berarti tujuannya nyari itu. Iya, betul. Kita dipertemukan dengan apa yang kita cari. Betul sekali, asik. Betul. Makanya carilah yang baik-baik gitu loh. Karena kalau kita hanya terus mencari hal-hal yang fana dunia, gak akan ada habisnya kan. Sampai kapan kalian berharap kepada pasangan kalian? Asik. Pasangannya belum halal ya. Kalau Kadang gimana ya? Sering kan cerita banyak akhirnya udah pacaran berapa tahun gitu, terus putus, terus ternyata nikah yang baru kenal sehari gitu. kalau di TikTok ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun loh. Kita aja mondok nih baru 6 tahun ya. 7 tahun tuh gimana caranya tuh? akademi pacaran. Akademi pacaran. Bikin kelas kali ya, akademi pacaran. Makanya pacaran itu adalah suatu hal yang memang paling miskin gitu. Kenapa bisa? Karena di samping sisi kita kekurangan akal, karena kita kalau pacaran itu pasti jadi bego. Kenapa iya. kok bisa? Karena kita dibutakan sama cinta. Oh, seakan kayak gak ada yang lebih cantik selain dia. Iya, gak ada yang lebih cantik sama dia. Dan kita juga buang-buang waktu. Iya. Seharusnya masa muda kita itu bisa dilakukan dengan mengisi hal-hal yang memang bermanfaat gitu. Iya. Ingat, tugasnya anak muda itu tanggung jawabannya berat. Badan masih kuat, Iya. otak masih cemerlang. Banyak tanggung jawaban yang memang harus kita lakukan. Iya, bahkan nanti kita juga di akhir kan ditanya dengan masa muda kita. Iya. Itu Iya. padahal secara logika aja tuh udah logis ya, pacaran itu nggak ini ya, nggak bermanfaat. Iya, Ya. nggak bermanfaat. Apalagi dilandasi dengan agama, harusnya memperkuat statement itu harusnya. Ya, mungkin karena taraf berpikirnya sampai situ. Kembali kita. Makanya kan nanti kan akhirnya ketika ditanyakan masa muda kita buat apa, itu kan adalah satu hal yang mungkin bakal menjadi trigger buat kita nanti biar kalau kita meninggal nanti ditanyainnya apa gitu kan. Makanya kalau saran gue ya buat teman-teman semuanya, kalau misal pengen masa muda kalian lebih berarti silahkan ya. Bantu bangun madrasah Kamboja yang akan kita bangun di Kamboja, madrasah pertama. Jadi kalau misal masa muda buat apa? Buat bantu teman-teman kita di Kamboja. Jadi keren gitu loh. Kalau Allah nanya itu kan, kalau misalnya dia pacaran, masa muda kamu gimana? 6 tahun saya pacaran tuh. Aduh, gitu. perang-perang. Kalau masa mudamu apa? Masa muda saya itu Bangun saya madrasah. pernah bangun madrasah. Itu kan Nice. tuh di hadapan Allah tuh. Nice gitu. Jadi punya
kebanggaan sendiri gitu. Betul. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan di barisan orang-orang saleh, maka berlomba-lombalah bertobat di barisan orang-orang pendosa. Asik. Asik, adalah bangku. Jadi gitu aja. Jadi semoga dari perbincangan kita kali ini ya semoga bisa kita semua pertama ya kita sendiri bisa mendapatkan manfaat dan teman-teman semua yang nonton juga bisa mendapatkan insight baru, Cara mungkin berpikir yang lebih tinggi. sudut pandang baru gitu ya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan akhirnya nanti kita bisa menjadikan pemuda ini menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa. Oke? Jadi segitu dulu teman-teman perbincangan kita kali ini dan tetap pantengin IG kita Mukmin, IG kita masing-masing, IG beramal bersama. Kita bakal ngadain event-event keren selanjutnya, gebrakan-gebrakan baru. Tunggu aja karena waktu itu kita udah pernah ya ngadain acara kajian, tapi model kajian kita beda teman-teman. Jadi kajian bukan yang ngomong terus, enggak, kita pakai animasi talkshow dan sebagainya. Nanti kemarin aja kita tembus sampai 450 pendaftar tuh satu iya? Iya, penuh kan kemarin kita penuh banget. Jadi ya semoga kedepannya kita bisa buat gebrakan baru lagi. Dan teman-teman kalau mau join, mau bantu support, silahkan langsung ke IG-nya kita Mukmin dan beramal bersama. Oke, see you next time. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.